Nah guys, kalau dalam waktu dekat ini kalian berencana membeli sebuah iPhone dan iPhone 11 ini adalah salah satu opsi yang akan kalian beli, saran saya coba kalian tonton dulu video ini sampai habis. Nah, kalau kalian mengikuti perkembangan harga iPhone belakangan ini, mungkin banyak di antara kalian yang sudah tahu kalau beberapa iPhone yang mengalami penurunan harga beberapa waktu yang lalu itu kembali mengalami kenaikan harga, termasuk iPhone 11 ini. Keputusan pihak Apple menghentikan produksi dan distribusi iPhone 11 seiring dirilisnya iPhone 16 series di tahun ini membuat iPhone yang satu ini mengalami kelangkaan dan tentu saja bakalan sulit didapatkan. So tidak heran kalau kalian cek di semua authorized reseller Apple di Indonesia, stok iPhone 11 ini sudah tidak tersedia lagi. Kalaupun kalian mendapatkan iPhone ini di beberapa marketplace online, kemungkinan besar harganya bakalan di-up rata-rata 1 jutaan rupiah dari harga sebelumnya. Ya, seperti yang kalian lihat, iPhone 11 dengan kapasitas penyimpanan 64 GB yang sebelumnya dijual dengan harga rata-rata 6 jutaan rupiah, sekarang rata-rata dijual dengan harga 7 jutaan rupiah. Dan dari harga 7 jutaan menjadi 8 jutaan rupiah untuk varian 128 GB-nya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul dengan harga seperti itu, apakah iPhone ini masih layak dibeli khususnya di tahun 2024 ini? Oke, kalau kalian melihat dari tampilan fisiknya, iPhone ini sebenarnya masih tergolong cukup menarik karena memang desain iPhone ini sekilas terlihat masih mirip dengan desain iPhone yang lebih baru, atau bisa dibilang tampilan iPhone ini tidak ketinggalan dengan tampilan seri iPhone di atasnya. Ya, walaupun secara bentuk frame iPhone ini masih mengadopsi desain curve melengkung, namun desain seperti ini tuh berasa lebih nyaman digenggam ketimbang desain frame mengotak seperti di iPhone 12 series ke atas. Ditambah lagi dua buah kamera belakangnya ini juga terlihat memiliki kesan yang lumayan menarik dan masih tergolong cukup kekinian. Untuk performanya sendiri, sepengalaman saya, iPhone ini pada dasarnya memang masih cukup memuaskan, khususnya dalam berbagai skenario penggunaan. Ya, seperti yang kita tahu, kalau iPhone itu dikenal salah satunya karena memiliki performa mesin yang begitu stabil, bahkan ketika digunakan untuk penggunaan berat sekalipun. Ya, walaupun iPhone ini sudah berusia 5 tahunan, namun nyatanya sampai saat ini, iPhone ini masih mampu menjalankan berbagai skenario penggunaan. Entah itu di penggunaan ringan seperti multitasking di berbagai aplikasi, scrolling, browsing, dan lain-lain, itu berasa masih sangat lancar. Di skenario penggunaan yang lebih berat pun, seperti pada saat mengedit dan merender video 4K, bermain game, dan lain sebagainya, performa iPhone ini juga berasa masih cukup bisa diandalkan. Baterai di iPhone ini pun juga terbilang cukup awet, di mana baterai sebesar 3110 mAh-nya ini mampu memberikan screen on time rata-rata selama 6 jaman, khususnya di skenario penggunaan saya. Hal menarik lain seperti kualitas hasil perekaman video yang cukup baik juga dimiliki iPhone 11 ini. Ya, dalam hal perekaman video, iPhone ini pun bisa dikatakan masih begitu powerful karena secara resolusi, semua lensa di kamera iPhone ini sanggup merekam video di settingan 4K 60 fps dengan kestabilan video yang sudah termasuk cukup baik. Baik di kamera depan maupun di kamera belakang, kualitas video yang dihasilkan iPhone ini cukup mumpuni untuk berbagai skenario pengambilan footage video, entah untuk penggunaan harian maupun untuk kebutuhan pembuatan konten video. Walau terbilang masih cukup oke di sektor video, untuk kebutuhan foto menurut saya iPhone 11 ini berasa kurang, khususnya di skenario pengambilan gambar di kondisi low light. Ya, belum adanya fitur mode malam di kamera ultrawide dan kamera depannya membuat foto yang dihasilkan iPhone ini secara kualitas sudah cukup ketinggalan kalau dibandingkan dengan smartphone lain di range harga yang serupa termasuk dengan iPhone 12. Di bagian yang tidak kalah penting, yaitu di bagian layar, iPhone ini juga berasa sudah cukup tertinggal kalau dibandingkan dengan iPhone 12. Ya, dengan resolusi yang masih sebatas SD dan dengan panel yang masih bertipikal IPS, layar di iPhone ini memang terlihat cukup ketinggalan baik dari segi ketajaman dan warnanya kalau dibandingkan dengan seri iPhone penerusnya, termasuk dengan iPhone 12. Selain daripada itu, secara software, iPhone 11 ini diprediksi mendapatkan pembaruan sistem terakhir di iOS 18 tahun ini, atau bisa dikatakan besar kemungkinan iOS 18 ini merupakan iOS terakhir yang didapatkan iPhone ini. So, untuk penggunaan jangka panjang, secara software iPhone ini sudah tidak begitu relevan lagi.
Nah, dengan demikian, walaupun iPhone ini masih memiliki beberapa kelebihan seperti desain yang masih oke, performa dan daya tahan baterai yang masih bisa diandalkan, serta kualitas perekaman video yang masih cukup baik, itu tidak lantas membuat iPhone ini menjadi layak dibeli dengan pertimbangan harga iPhone ini sudah menyamai, bahkan di beberapa toko itu melebihi harga iPhone 12 yang di atas kertas lebih worth it karena memiliki lebih banyak kelebihan dibanding iPhone 11 ini. Beberapa kelebihan iPhone 12 yang saya maksud seperti resolusi dan panel layar yang lebih oke, kualitas foto low light yang lebih baik, adanya dukungan jaringan 5G, dan dukungan update software yang lebih panjang, membuat iPhone 12 di atas kertas lebih worth it di harganya saat ini ketimbang dengan iPhone 11. Ya, kalau kalian cek di salah satu web authorized reseller, iPhone 12 saat ini dibanderol dengan harga 8 juta rupiah untuk varian 64 GB dan 8,5 juta rupiah saja untuk varian 128 GB-nya. Nah, dengan harga yang kurang lebih sama dengan iPhone 11, tentu saja iPhone 12 menjadi opsi yang lebih worth it dan jelas lebih masuk akal ketika kalian ingin membeli sebuah iPhone baru bergaransi resmi saat ini. So, selain karena speknya yang berada jauh di bawah iPhone 12, harga yang terlalu tinggi juga membuat iPhone 11 ini menurut saya sangat tidak layak dibeli untuk saat ini. Dan ya, paling segitu aja video ini. Seperti biasa, kalau dirasa berguna, jangan lupa like-nya dan sebisa mungkin tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video lainnya.